Di tengah tudingan Zionis Netanyahu yang menyalahkan pemerintah Australia dalam insiden penembakan yang menargetkan komunitas Yahudi, muncul sosok heroik Ahmed Al-Ahmed yang merupakan warga Muslim Australia. Zionis Netanyahu sebelumnya melontarkan klaim yang keliru bahwa aksi heroik Ahmed sebagai puncak kepahlawanan Yahudi. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Mas Hasib, ini bukan yang pertama kali ya Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri Australia. Kita masih ingat pada saat pengakuan atas negara Palestina juga bahkan dituding antisemit pada saat itu. Nah, kali ini dituding mengobarkan api antisemitisme karena mengakui negara Palestina. Lagi-lagi itu dilontarkan. Mengapa Netanyahu ini sangat mengaitkan penembakan ini dengan sikap pemerintah Australia terhadap Palestina? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Iqbal, saya minta izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, atas nama pribadi kita mengutuk serangan yang dilakukan kepada komunitas Yahudi ini. Kita berempati terhadap keluarga korban dan kita mendukung pemerintahan Australia untuk memberantas aksi terorisme dan kebencian-kebencian yang ada di fenomena global sekarang. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Iqbal, kenapa kok Netanyahu begitu ambisius untuk kemudian mempolitisir ini? Saya rasa memang ini bagian daripada perubahan peta global di mana negara-negara yang selama ini notabene menjadi pendukung Israel kemudian berbalik arah menjadi mendukung kedaulatan Palestina. Salah satunya adalah Australia, kemudian ada juga Inggris, ada kemudian Prancis dan banyak lagi negara-negara yang kemudian berbalik arah mendukung kemerdekaan Palestina. Dan oleh karena itu konteks ini kemudian memperkuat kita semua agar tidak melakukan praktek antisemit tadi. Yang sayangnya Netanyahu mahunya kampanye antisemit, tapi justru yang dia lakukan di Gaza dengan berbagai macam pelanggaran, berbagai macam kebrutalan itu menjadi bentuk yang paling vulgar daripada antisemit itu sendiri. Karena dengan kebijakan dan perang seperti itu, maka kemudian menimbulkan orang kalau nggak betul-betul dewasa bisa terpancing untuk melakukan semacam balasan atas ketidakadilan. Nah, ini tentu Mas harus kita Hasib, tekankan sekali lagi, jangan soal lakukan antisemit ini Mas Hasib, antismit. mohon maaf saya potong Walaupun ya. Soal antisemit ini apakah masih ya, laku, Mas? Karena kan sudah berubah. Anda tadi juga menyatakan peta dunia, peta dukungan terhadap isu Palestina ini sudah berubah. Nah, apakah kartu antisemit ini masih laku? saya rasa memang harus terus dikampanyekan penyadaran kepada masyarakat agar tidak terbawa dengan politik antisemit yang dimainkan oleh simbol-simbol seperti Netanyahu. Kita harus selalu menegaskan, kita mengkritik sekeras-kerasnya kebijakan Netanyahu. Tapi itu tidak kemudian kita mengkritik orangnya, badannya, apalagi background agamanya. Sekali lagi yang sekarang mendukung kemerdekaan Palestina bukan hanya bangsa-bangsa daripada wilayah tertentu, tapi juga dari komunitas Yahudi yang ada di negara-negara barat. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh perlawanan dunia terhadap Netanyahu bukan hanya dari kelompok-kelompok agama tertentu, tapi sudah menjadi kesadaran global. Nah, inilah kemudian yang harus memperkuat juga kita semua. Jangan lakukan antisemit. Kita tidak bisa mengingkari pelakunya. Bahkan ini kalau di dalam perkembangan terbaru ada kemungkinan juga terkait dengan yang disebut sebagai ISIS. Ini data-data terbaru menunjukkan dua pelaku diduga November sudah sempat berkunjung ke Filipina. Filipina. Ya, dan sekali lagi ini temuan baru yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan bareng-bareng termasuk di Indonesia karena jaringan ISIS ini Mas Iqbal dan peristiwa ini bersamaan dengan peristiwa yang kurang lebih sama di mana di Syria itu kemudian ada dua tentara Amerika yang ditembak oleh jaringan ISIS dan sekarang ISIS menjadi perhatian kembali. Walaupun kalau saya mengutip yang disampaikan oleh Presiden Erdogan ini kayak semacam upaya memanfaatkan ISIS oleh kelompok-kelompok tertentu karena ISIS sebenarnya sudah dikalahkan dan sudah Oke. rontok tapi kemudian belakangan mungkin ada kepentingan tertentu yang mencoba menghidupkan itu. Nah, ini peristiwa di Sydney ini alarm bagi kita semua termasuk di Indonesia untuk memantau dan mengecek jaringan-jaringannya. Tapi Oke. kembali Karena kepada ternyata sudah peristiwanya, dipetakan oleh Badan ini yang Intelijen pertama Australia adalah ya Mas ya. menjadi Salah satu pelaku sejak tahun 2019 ternyata sudah masuk radar begitu dari Badan Intelijen Australia, anaknya. Mas Hasib, berbicara tentang sosok Ahmed Al-Ahmed, bagaimana Anda melihat soal ini? Karena
Kalau kita melihat jelas terekam dalam video aksi heroik yang ditunjukkan menyelamatkan sehingga tidak banyak lagi jatuh korban tadi. Tapi saya melihat banyak tokoh dunia termasuk Presiden Trump itu seolah enggan tidak mau menyebutkan nama atau background dari Ahmed Al-Ahmed. Bagaimana Anda menganalisis ini? Iya, yang pertama menariknya Ahmad Al-Ahmad ini adalah justru orang yang disampaikan berasal dari Syria. Jadi ini asalnya dulu dari Syria dan apa namanya dari 2000-an sudah tinggal di Australia. Nah, sekali lagi dengan peristiwa yang dilakukan oleh Ahmad ini menunjukkan bahwa kebencian kelompok itu baik dalam bentuk Islamophobia ataupun dalam bentuk antisemit itu sama-sama tidak dibenarkan. Jadi kalau kemudian ada orang melakukan kebrutalan seperti yang dilakukan katakanlah oleh dua pelaku ini, bapak dan anaknya ini, namanya nggak disebutkan tapi beberapa media sudah menyebutkan yaitu Nafid Akrom dan Sajid Akrom. Tidak kemudian dibawa dalam identitas agamanya. Sama kita melihat dengan adanya Ahmad Al-Ahmad ini menunjukkan itu. Kalaupun dua orang ini terlibat dalam jaringan tertentu, lalu jangan bawa background agamanya karena sekali lagi yang melakukan itu hanya mungkin nggak nyampe 1%. 0,00% dari agama yang besar terutama Islam, Yahudi, apalagi Kristen misalkan. Jangan bawa komunitas itu. Jadi ini adalah dosa pribadi, dosa daripada pelaku dua orang itu. Jangan kemudian dibawa kepada agamanya, kelompoknya menjadi Islamophobia. Nah, Mas Hasib, fenomena kita akan tayangkan ya Mas menunjukkan Hasib bahwa ya. Islamophobia itu salah. Ini ada foto Islamophobia itu adalah yang menunjukkan bahwa ada premier dari New South Wales, termasuk Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, mengunjungi Ahmed Al-Ahmed dan kemudian diupload ke sosial media. Ini apa artinya apakah mereka sudah tidak takut lagi dan Netanyahu tidak sepowerful sebelumnya yang berdasarkan kritik dunia sebelumnya Netanyahu terkesan powerful, kali ini tidak ada artinya? Iya, saya rasa memang Netanyahu banyak kehilangan panggung. Lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan perkembangan politik di Timur Tengah terbaru, sekarang yang saya sebut sebagai cinta segitiga di antara Netanyahu, Trump dan Turki, Erdogan itu sedang berada dalam perkembangan yang paling tajam. Karena kita tahu di Palestina misalkan apa namanya Netanyahu atau Israel menyerang salah satu komandan Hamas yang itu dianggap melanggar. Bahkan Trump sendiri mengatakan akan mengecek apakah itu pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Dan kita lihat Israel Netanyahu sangat tidak ingin pasukan Turki menjadi bagian daripada pasukan internasional yang berada di Gaza. Dan itulah yang kemudian memantik hubungan segitiga di antara Trump, kemudian Netanyahu dan Erdogan. Karena sekali lagi Erdogan sangat menginginkan agar Turki menjadi bagian daripada pasukan perdamaian di Gaza. Apalagi banyak negara yang kayak semacam mempertimbangkan kembali kehadirannya di Gaza kalau Turki tidak menjadi bagian daripada kekuatan yang ada di sini. Nah, sekali lagi kalau kita baca perkembangan ini semua, memang Netanyahu semakin terjepit dan banyak terjebak dalam blunder-blunder yang dia lakukan, termasuk dengan mencoba mengeksploitasi serangan di apa namanya di Sydney ini sebagai kampanye antisemit. Padahal kita tahu justru pahlawannya adalah Ahmad Al-Ahmad yang sekali lagi itu menunjukkan antisemit salah, tapi juga Islamophobia juga salah. Jadi inilah menurut saya kita harus berdiri tegak di antara kampanye perdamaian. Jangan benci terhadap kelompok manapun atas nama agama ataupun atas nama suku atau atas nama ras. Karena sekali lagi pidana itu atau kejahatan itu sifatnya pertama adalah individual sampai dia terbukti memang ada unsur-unsur komunal. Selama tidak ada pembuktian apapun, jangan bawa identitas komunalnya. Kalau ini adalah perbuatan Sajid atau Nafid Akrom, maka fokus kepada dua orang itu. Tidak perlu ditarik kepada identitasnya. Sama juga. Kalau yang terjadi di Gaza adalah kejahatan Netanyahu dan parlemennya, maka fokus kepada mereka yang melakukan kejahatan ini. Ini seolah juga menunjukkan ya Anthony Albanese membantah bahwa dia disebut lemah, artinya bahkan dia mengupload foto sedang mengunjungi Ahmed Al-Ahmed. Dia menunjukkan bahwa tidak lemah dan justru sekarang saatnya rakyat Australia bersatu. Mas Hasib, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.